Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barai de Bakos. Ini adalah malam sudah semakin larut, tapi kita akan coba uh, membuat satu penelusuran, atau bisa disebut ini adalah konten misteri yang akan dipersembahkan kepada pemirsa yang tetap setia di channel The Bakos 99. Ada apa di malam hari ini? Jangan kemana-mana. Nanti kita akan coba melakukan penelusuran. Sayangnya sang mediator tidak hadir hari ini, akan tetapi akan kita menggambarkan apa yang akan kita telusuri malam ini dengan coba membuat sketsa. Penasaran? Tetap di channel The Bakos 99. Kedua adalah bahwa di daerah Lembur Situ dan sekitarnya kita mengenal sosok sepuh yang barusan ada kabar angin beliau mungkin sudah hadir di tempat ini. Namanya sebatkan mah Uyut Ondang. Nah, kita akan coba telusuri nama Uyut Ondang yang memang salah satu kasepuhan yang terkenal di daerah Lembur Situ dan sekitarnya, khususnya Kecamatan Lembur Situ dan sekitarnya. Mungkin Pak Anjar, apakah sosok nama tadi berada di hadapan kita saat ini? Atau siapa yang hadir hari ini, di malam hari ini? Nanti ada dalam sketsa. Nanti kita akan buatkan sketsa. Pak Anjar akan membuatkan sketsa yang hadir dengan izin sepuh. Hatur nuhun. Nah, kita akan mulai membuatkan sketsa, pemirsa. Untuk proses Tapakur, kemudian bukan untuk sesuatu yang kesombongan diri, akan tetapi para penerus cucu-cucunya harus mengenal sosok beliau. Pemirsa, Kang Anjar adalah salah satu tim The Bakos yang memiliki kemampuan menggambarkan, membuat sketsa berdasarkan kekuatan batin, bukan menggunakan mata yang kasat mata, bukan mata dohir, tapi yang digunakan adalah mata batin. Kita lihat dan kita akan coba jelaskan siapakah sosok beliau. Nanti akan coba dibahas. Kita lihat, kita zoom pemirsa semua. Beliau adalah sosok laki-laki
di sebelah sosok tersebut ada beberapa gambar lagi di situ, dan beliau memiliki sebuah tongkat. Ada sebuah keris, pemirsa. Ada tongkat, keris, dan ada gambar lagi di atas keris, pemirsa. Sepertinya gambar hewan. Kita gambarnya sudah selesai, dan kita akan coba tanya Kang Anjar sebelum nanti Abah juga coba menjelaskan. Tapi sebelumnya kita memberikan rasa terima kasih hatur nuhun parantos diwidian kanggo ngegambarkeun naon anu katampi ku Kang Anjar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, Kang Anjar mungkin karena energinya terkuras habis, jadi minum dulu sebentar. Oke, Kang Anjar coba jelaskan apa yang Kang Anjar gambarkan. Coba kita lihat. Salah sawiosna sosok anu tadi disebat untuk gitu. Beres, mohon. Dina Uyut. sakira nama sapertos kieu anu ketinggal mah itu salajengna anjeunna sok nyana kitu ka Itu mohon gitu sareng aya hiji keris itu aya keris, buka anu gimana ya Keun, namanya mohon. pada si aya gambar maung, mohon sapertos gambar maung. mun Eta? itu tilu teh sok ngiring gitu kita Oh, aya nu tilu masuk ngiring. ngiring ka anjeunna we mana satia tumut patu ka anjeunna kitu kita sementawis anu kayu mah Atur nuhun. nama teh. Nah, pemirsa, apa yang digambarkan oleh Kang Anjar ini adalah salah satu sosok sepuh yang tadi disebutkan, dan petilasannya ada di daerah Tegal Jambu Lumbur situ. Jadi jika pemirsa penasaran dengan petilasan beliau atau makom beliau, itu ada di daerah Tegal Jambu, dan bisa menanyakan persisnya di mana. Mungkin banyak orang yang tahu. Kita beralih ke Kasepuhan Debakos. Jadi sebelum membahas tadi berlian, ada sesuatu yang ingin disampaikan berkaitan dengan penggambaran sosok beliau, dan kita menggambar dengan atas izin beliau, dan alhamdulillah kita diberikan izin tadi untuk supaya memang kita mengenal sosok beliau, dan yang penduduk setempat tahu adalah beliau pembuka kampung, atau bisa juga disebut sebagai penyebar kebudayaan dan agama, membuat suatu peradaban. Dari Abah mungkin ada yang disampaikan. Ya, dari kita tidak akan bercerita tentang apa yang sudah disampaikan oleh Kang Anjar, karena itu insya Allah ada, demikian adanya. Yang ingin kita tegaskan, konten ini bermaksud untuk buat kita semua belajar dari apa yang sudah pernah terjadi di waktu yang sudah
lama terlewat. waktu yang silam yang berhubungan dengan sosok beliau. Jadi ini semoga jadi bahan pembelajaran buat kita semua, Meyakinkan kita kepada dan Sang untuk Pencipta. memang lebih bisa dari sisi katakanlah tempat ataupun di mana beliau berada, itu tadi sudah disampaikan, ada di Buper ya, Ya. sekitar Tegal daerah Jambu, Tegal Jambu. Tegal Jambu. Mungkin dari kita cukup seperti itu. Dan sekali lagi, ini bukan hanya yang akan kita lakukan di sini saja, tapi di tempat-tempat lain kita akan lakukan hal yang sama seperti malam ini kita lakukan. Sekali lagi, ini adalah upaya kita dalam mentapakuri katakanlah peristiwa yang sudah lampau terjadi, yang dari sisi kemampuan yang dimiliki oleh rekan kita, saudara kita Kang Anjar, hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ini untuk proses membaca masa lalu dengan cara-cara yang bisa jadi Divisualisasikan ya. divisualisasikan supaya kita memiliki Gambaran. Walaupun sekali lagi gambar itu tidak seutuhnya dapat Mutlak. kita pastikan tepat, tapi untuk apa yang kita bisa lihat dari proses menggambar, itulah pesan yang disampaikan dari masa lalu buat kita semua, dan yang pada akhirnya kita kembali lagi bahwa kekuasaan ilmunya Allah itu memang jauh yang dari apa kita duga. Sekali lagi ini hanya salah satu bentuk bukti betapa luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita cukup dulu sekian. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Nah, sebagai penutup nanti mungkin Kang Anjar akan coba membuat sketsa-sketsa yang lain di tempat yang lain, di kondisi yang berbeda, dan ini adalah awal dari kita membuat konten misteri, dan ini adalah konten misteri episode pertama. Atau mungkin bisa menggambar sosok Nah, pemirsa, yang kedua adalah yang ada kalau diizinkan. Nah, yang kedua adalah Kalau diizinkan. kita akan membahas tentang berlian ini. Berlian ini bukan berlian biasa, bukan untuk diperjualbelikan, tapi berlian ini mengandung satu amanah, dan di mana di berlian ini ada energi masa lalu, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa energi tersebut ataupun sosok yang memang pemilik berlian ini, jika mengizinkan untuk dibuatkan gambarnya, mungkin Kang Anjar akan menggambarkan. Tapi kalau tidak diizinkan, berarti kita tidak boleh menggambarkan sosok beliau. Sayangnya tidak diizinkan. Ya, saya yang tidak diizinkan, pemirsa. Jadi bukan kita tidak mau, ternyata yang kita terima dari energi batu ini tidak bisa untuk kita visualisasikan. Ya, tidak apa-apa dan tidak mengapa, karena memang seyogianya kita dalam hal apapun diusahakan untuk selalu bermusyawarah. Ya, mipit amit ngalamen tak. Itu walaupun seolah-olah ini kata orang fisika mah benda mati, tapi kan kalau Allah katakan tidak ada yang mati. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka bertasbihlah yang seluruh ada di langit Dan di bumi. Jadi ya, termasuk batu ini pasti dapat diyakinkan bertasbih. Artinya insya Allah ada yang
bisa kita ajak musyawarah, dan malam ini ternyata tidak dapat izin, kita bisa ada alternatif lain mungkin di samping aku bisa digambarkan. Ternyata tidak boleh juga. Mungkin yang ada di luar pagar lah, boleh yang ada di luar pagar ya, karena sekali lagi ini hanya untuk visualisasi saja. Baik, ini adalah sketsa yang kedua selain sosok tadi yang sudah digambarkan Yang ada di yang luar pertama, pagar. yang ada di luar pagar. Akan tetapi ini karena apa ya, kita juga tidak mempersiapkan. Bisa dilihat di situ ada tulisan STIPG Sukabumi ya, karena kita menggambar di atas kertas yang ada, yang mungkin akan kita coba perbaiki lagi. Nah, di luar pagar kita lihat ada pohon pisang. Itu di pohon pisang kita lihat ada makhluknya, ada makhluk ciptaan Allah seperti perempuan. Dia membawa sebuah tongkat, pemirsa. Ada tongkat. Ini sepertinya penampakan gambar yang tadi digambarkan oleh Kang Anjar. Kang Anjar coba jelaskan, itu kan ada pohon pisang ya. Pohon pisangnya ada di sebelah sini, pemirsa. Nah, itu pohon pisangnya ya agak gelap memang, penerangannya tidak cukup. Kita tidak menggunakan lighting, tapi ini adalah pohon pisang, dan tepat di sebelah pohon pisang ini ada sosok yang digambarkan oleh Kang Anjar. Ini adalah sosok perempuan. Ini tongkat mungkin, Kang Anjar. Itu tongkat, kemudian di kepalanya itu mahkota, ada mahkota dan cantik sekali. Mungkin kalau bisa melihat beliau sosok yang sangat cantik dan rupawan. Nah, dia membawa tongkat. Terus apa lagi yang Cahaya. oh, di belakangnya ada cahaya. Selendang 4. Ada 4. Selendang 4. Ada 4 kiri kanan. Nah, begitu pemirsa. Jadi kalau misalkan penasaran nih dengan tim Debakos, misalkan di tempat Baraya Debakos ataupun siapa yang menonton konten ini ingin menggambarkan ada sesuatu yang terjadi, ingin menggambarkan, ya silahkan hubungi tim Debakos. Kita akan coba telusuri ada apa di tempat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.